Dosen nyentri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan progres dari menulis kreatifnya, ini menulis cerpennya. Nah, tadi pagi itu saya cek, ya, tidak ada yang submit sama sekali malahan hari minggu ini. Ya. Tidak ada yang submit sama sekali. Iya kan progresnya terus sampai nanti dikatakan finish. Nah, lihat loh, kok malah nggak ada. Kemarin kan sudah ada 3 lumayan. Dan sekarang malah nggak ada sama sekali yang submit. Itu saya kira itu langsung iya, sekarang saya ketinggalan ya. Iya, maksudnya ketika ngupload itu ya, saya kan bisa sebelum kuliah itu saya periksa dulu. Sehingga nanti ketika perkuliahan itu saya bisa menyampaikan secara umum kekurangan cerpen-cerpennya seperti apa lah. Nek baru hari ini nanti kan mungkin dapat 2 sudah lumayan untuk pertemuan gitu kan ya. Nah, kalau seandainya ngirim sebelumnya kan setidaknya semua itu sudah bisa saya review menurut maksud saya itu. Nah, gila kok malah loh, gak ada yang upload sama sekali. Oke, jadi saya ngecek punya Mawar dulu yang saya nyatakan sudah selesai. Ya, punya Mawar dulu. Baru setelah itu nanti Mawar menggunakan format A5 untuk layoutnya. Selanjutnya nanti kalau ada yang sudah finish kirim ke Mawar, dimasukkan ke file itu. Terus seperti itu. Atau yang sudah ready itu siapa? Dina Aidin. Sudah langsung aja situ biar nggak lama-lama. Ini jaringan lagi bermasalah ini kayaknya. Saya pakai hotspot kampus juga berat, saya pakai pribadi juga berat. Belum selesai. Benar. Pak, izin bertanya, kalau memang teksnya itu pesan sebenarnya, itu kalau nggak dikirimkan dibiarkan seperti itu saja? Dimiringkan aja atau dibuat agak berbeda kalau teks. Jadi ini lebih ke pelayoutan nanti ya. Jadi itu bisa bentuknya fontnya lebih kecil boleh, miring boleh, gitu. Yang penting membedakan dengan teks utama. Yang penting membedakan dari teks utamanya. Iya, Pak.
bos mulai begitu. Terus tapi ngobrol-ngobrol nggak masalah. Aku kalau sih jadi kalau orang ketemu itu aku mau pakai kalau fresh Android oh, iya, iya. Oke, untuk siapa ini? Dina? Ya, pada mulai halaman 5 ini kekurang konsistenan bentuk deskripsi dan dialog. Ya, kekurang konsistenan bentuk deskripsi dan dialog. Ya, di situ. Jadi ini kamu perlu merapikan. Ya, di awal halaman pertama sampai halaman berapa ini? Ya, baru 2 halaman itu antara deskripsi dengan dialog itu seimbang kekuatannya. Dan setelah itu kamu ada bagian yang dialog tok dan dialognya itu tipis-tipis. Maksudnya dialog tipis-tipis itu ya dialog keseharian. Janganlah kita menulis cerpen itu bukan dialog-dialog yang keseharian, tapi bagaimana kita menciptakan realitas baru. Ya, maksudnya realitas baru ya. Ini yang membedakan antara cerpen dengan orang ngomong sehari-hari gitu loh. Ini harus ada bedanya, makanya memilih dialog itu memilih yang kuat. Ya. Jadi yang bisa membentuk imajinasi lah. Kalau misalnya begini, Dani cepat sini nanti telat. Kalian udah sampai duluan. Lah ini tuh nggak ada space imajinasi sama sekali. Gitu loh ya. Nah ini dialog begini ini runut sampai akhir. Ya, jadi harus ada. Nah, apalagi misalnya dilanjutkan ini ya, dosen kita sudah datang belum ya? Kayaknya belum. Tadi aku lihat, nah ini begini tuh kalau dia dalam naskah drama boleh, ya, karena nanti itu dalam naskah drama itu bentuk visual lah. Kalau cerpen, ya,
ini harus kuat secara teks, itu harus kuat. Jadi gitu. Jadi jangan memunculkan dialog yang tidak ada pemicu orang berimajinasi. Nah, ini mulai dari sini ini perlu diperkuat ya. Dari halaman 3 ke bawah. Nah, perlu diperkuat lagi. Untuk kebahasaan sih salah eja sedikit ya. Harus mempelajari ya di yang harus digabung, di yang harus dipisah. Sekarang saya tanya untuk semuanya, di yang harus digabung itu di yang bagaimana? Yang tidak menemukan tempat kayak di bawah, di sekolah, di rumah, di atas, di kelas gitu. Yang menyatakan alat atau tempat. Kalau yang digabung? Iya, di sini, di sini. Digabung itu preposisi. Jadi di untuk yang preposisi itu harus dipisah. Kemudian di untuk yang imbuhan ya itu digabung. Ya. Imbuhan itu ada apa saja sih? Nah, karena kalau konsep imbuhan itu kan di strip kata kerja atau kata benda atau kata intinya dan akhiran. Itu kalau imbuhan dan akhiran. Kalau awalan saja ya berarti awalan kemudian katanya ya. Karena ada strip-strip itu nanti akan menempel gitu loh. Imbuhan. Tapi kalau di sebagai preposisi atau sebagai konjungsi atau sebagai kata depan atau sebagai kata sambung ya itu harus dipisah ya seperti itu ya. Ini ada yang sudah benar, terus ada yang masih salah. Begitu juga kau, mu ya, ku itu kata dasarnya apa? Kau itu kata dasarnya apa? Itu kata dasar apa bukan? Kau. Kau itu apa kata dasarnya? Engkau. Karena dia dipotong, maka dia harus nempel. Baik di depan, baik di belakang. Tapi tidak ada yang kau di belakang, pasti di depan. Kau pukul. Karena dia ya bukan engkau, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kau itu harus nempel dengan kata pukul. Kau pukul, nempel. Ya, ku. Bentuk dasarnya apa? Aku. Berarti dia penggalan kan? Ya berarti ya milikku itu jangan dispasi, jangan dipisah. Milikku harus gandeng. Ya. Ku minum harus digandeng, itu yang di depan, ku di depan. Ya. Ku minum. Nah, itu harus digandeng, nempel. Begitu juga untuk mu. Ya, milikmu. Nah, mu dari kata dasar kamu. Ya, nempel dia. Kacamatamu. Mu-nya harus nempel. Jangan kacamata dispasi mu, jangan. Ya, kacamatamu itu nempel. Ya. Seperti itu. Karena ada bentuk dasarnya kamu. Itu ya. Ya silakan diperbaiki lagi Dina. Jadi yang saya beri catatan hanya 1-2 karena yang lain ini masih global, kamu harus memperbaiki. Ada lagi siapa? Enggak, nggak apa-apa di HP, nggak apa-apa. Cuman saya nggak bisa memberi catatan kalau di HP ya. Hanya nanti dengarkan.
Nanti punya saya update, nanti saja. Nggak ada di HP. Lupa nggak saya tidur di lagi. Oke. Di laptop saya. Miguel ada? Ya. Walau tulisan tangan nggak apa-apa. Belum apa? Maksudnya belum selesai. Kok bisa belum selesai? Ayo, ini sudah pertemuan ke-11, berarti kita tinggal 3 pertemuan lagi. Target saya itu kan di pertemuan yang maksimal kan 13, sehingga ada sisa untuk ngedit itu, kemudian nanti dicetak, hingga nanti ketika UAS itu pas gitu loh ya. Ini punya siapa ini? Vita. Punya Vita. Oke, judulnya ganti jejak 6 di puncak yang sama. Judul yang lama apa? Hmm? 6 langkah menuju puncak itu logika pemaknaannya masih bagus. Ini logika pemaknaan yang judul yang ini membingungkan, jejak 6 di puncak yang sama. Jadi semakin membingungkan judulnya. Oke, jadi untuk judul ya masih PR, ini judulnya masih belum tepat. Nanti perlu dicari lagi yang kuat. Ini sudah saya setting dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Kemudian nanti ya, masalahnya karena Office itu basicnya internasional ya, dia lebih perfect ketika ngecek bahasa Inggris. Nah, ketika bahasa Indonesia ya, dia tidak memiliki sinonim katanya. Berarti kamu hanya bisa, oh ini berarti kata saya ini kurang baik, berarti kamu mencari kurang baik gitu cara ejaan. Jadi dianggap bahasanya ini kurang baik, dia itu pasti nanti akan ada tanda di bawahnya. Dan hilangkan titik 3. Ya, titik 3 itu loh. Ya. Karena ini sangat identik dengan bahasa AI. Dia itu tidak bisa mengungkapkan sesuatu
ketika diminta untuk menjeda dia muncul titik 3. Ya. Atau penegasan atau kata yang ditegaskan dia pasti muncul strip panjang. Ya. Terus ketika diminta judul dia pasti pakai titik 2. Nah, itu polanya GPT, itu polanya AI, ya. Maka itu hal-hal begitu itu harus dihilangkan. Dan nanti terakhir, ya, biar nanti aman similaritasnya, maka silakan ngecek plagiarismenya, ya, bebas dimanapun, yang penting nanti melampirkan itu, ya, itu sebagai bentuk penguatan kalau ini memang kalian tulis sendiri. Itu satu orang satu atau satu guru baru diplagiasi? Satu orang satu. Jadi nanti penanggung jawab kirim ke Mawar, jadi itu harus ada plagiasinya. Nah, file plagiasi itu nanti jangan digabung dengan cerpennya, tapi sendiri-sendiri, ya. File plagiasi nanti dikirim ke saya, ya. Itu sebagai bentuk nanti ketika ada yang mempertanyakan, ya, ini cek plagiasinya begini, ya. Pakai Turnitin aja ya. Nanti karena Turnitin di Shopee itu kan murah, ya. Beli satu buat satu kelas. Bisa kan? Atau ada limitnya? Enggak kan itu? Harian ya? Harian atau bagaimana itu? Enggak. Satu file. Itu satu file satu Turnitin. Cuma sekali pakai saja. Ya. Berapa? 5.000. 8.000. Ya, murah lah ya. Nah, itu nanti pakai itu nanti dilampirkan Turnitinnya itu. Nanti Turnitin di akhir dikirimkan ke saya. Jadi ini kayak jangan menggunakan kayak misalnya panggilan ini untuk villa, nah A-nya banyak. Padahal itu sudah selesai ketika kita beri deskripsi teriak seseorang dari arah parkiran, itu sudah mewakili bahasa. Jadi villa. Kemudian ada keterangan ini nggak perlu villa nggak perlu. Saya pakai gitu Pak. Ya, mengapa? Itu butuhnya deskripsi itu teriak seseorang dari arah parkiran, nah, itu sudah mewakili, gitu loh. Jadi A-nya hilangin saja, cukup satu. Ya, karena ada deskripsi yang akan teriak seseorang dari parkiran. Bahkan ini akan lebih kuat ketika pengucapan villa itu dihilangkan. Ada seseorang yang memanggil namaku dari arah parkiran. Nah, itu sudah menguatkan imajinasi daripada villa. Nah, itu enggak. Ya, ini cerpen. Ya, kita tidak perlu bentuk visual kecuali kalau kita nulis naskah drama, tapi naskah drama juga nggak elok begini, nggak gagah jadinya. Jadi lebih baik villa teriak seseorang. Nah, sehingga ketika mau dilisankan neriaknya villa kan gitu jadinya kan ada itunya. Jadi orang yang melisankannya yang begitu karena ada deskripsinya setelah dialog. Oke, jadi jangan melakukan tindakan-tindakan begini. Jadi gini loh, jadi kita menulis, baik menulis puisi, menulis cerpen, menulis esai, menulis makalah dan lain sebagainya, yang membuat kita gagah adalah kebaikan berbahasanya. Ya, maka ketika menulis upayakan perbaiki bahasanya, maka dia itu akan gagah tulisan kalian, walaupun belum kuat. Jadi minimal kita belajar kebahasaan yang baik melalui menulis, ya. Jadi seperti itu. Nanti diperbaiki untuk kesalahan itu. Yang kesalahan berbahasa sudah lumayan berkurang. Nah, ini ada dialog yang dimasukkan di tengah. Tak blok ya.
Nah, ketenangan pagi itu pecah tiba-tiba. Pengeras suara di sudut lorong berdehem, lalu terdengar suara Pak Hendra, kepala sekolah, dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Perhatian untuk seluruh siswa, harap berkumpul di lapangan dalam 5 menit. Ada pengumuman penting dari sekolah. Bisikan-bisikan muncul dari segala penjuru, ada yang menduga soal nilai ujian nasional, ada yang takut soal peraturan baru, ada yang sekadar penasaran. Nah, ini secara logika jadi masih tumpang tindih untuk antara deskripsi dengan dialognya. Maksudnya tumpang tindih itu dialognya dia sudah kuat untuk berdiri sendiri, ya. Tapi untuk deskripsinya, ya, ini juga kuat. Ini sesuatu yang kuat, ya, digabungkan dengan sesuatu yang kuat, maksudnya kuat untuk berdiri sendiri. Jadi berdiri sini sebagai deskripsi dan berdiri sendiri sebagai dialog. Nah, ini akhirnya ketika dikumpulkan menjadi rancu. Ya. Nah, ini fenomena baru. Ya, kemarin kan saya minta menggabung, tapi juga ada feeling kan. Ketika menggabung-gabungkan itu tidak sekedar digabungkan, tetapi juga dimainkan feelingnya. Nah, ini ternyata ketika saya perhatikan kemarin sudah dipisah dan sekarang digabung, ini menjadi sesuatu yang aneh karena dia sudah bisa berdiri. Dialognya cukup panjang, ya. Kemudian dia bisa berdiri sendiri sebagai paragraf untuk dialog khusus, gitu ya. Nah, ini berarti kamu harus memikirkan, ya, karena yang awal sama yang akhir, ya, itu konteks paragrafnya gak nyambung. Maksudnya gak nyambung itu ini loh, kepala sekolah dengan ada yang lebih serius dari biasanya. Nah, setelah itu bisikan-bisikan muncul dari segala penjuru, ada yang menduga soal ini antara ini dengan ini kan gak nyambung. Jadi dialog ini keluarkan, di tengah-tengah yang ada dialognya tadi kamu ganti dengan deskripsi lain agar menyambungkan yang atas sama yang bawah. Nah, kamu memposisikan dialog ini bisa di paling awal, kemudian deskripsinya nanti di akhir. Tetapi konteks harus berubah keseluruhan kalau ditaruh di setelah dialog. Tapi kalau di awal, ya berarti deskripsinya menyesuaikan. Bingung? Iya. Jadi, oke, nanti habis ini dieksekusi nanti saya cek. Gitu ya. Yang penting saya beri tanda di sini. Nah, kemudian ini berusaha untuk dialog yang selanjutnya ini satu orang, ya. Bulan ini sekolah kita akan mengadakan kompetisi bisnis antar siswa. Lah, antar ini digabung, penulisan antar itu. Ya. Antar itu nempel. Pernah lihat bus, tulisan di bus yang antar provinsi dalam kota. Nah, itu harusnya ditempel. Itu nanti kalau kalian ada ilmu begini melihat itu, coba, oh ini tulisannya salah nih. Nah, belajarnya agar ingat melihat bentuk-bentuk bahasa yang ada di keseharian. Jadi begitu. Agar nggak lupa, karena kalau nggak kalian gunakan untuk mengoreksi bahasa-bahasa yang ada di luaran, hilang. Nggak akan melekat ilmu itu. Jadi kalau sudah dapat ini tadi, ya, antar gabung. Nah, nanti kalau ketemu antar gitu, ada tulisan antar, lo ini harusnya digabung nih, ini salah nih. Nah, itu langkah kecil begitu itu agar mengingat kalau kalian punya ilmu bahwa antar itu nulisnya harus digabung. Nah, antar sama antara itu beda. Nek antara harus dipisah. Di antara nggak boleh digabung. Antara itu keterangan, ya. Antara itu kan keterangan. Keterangan apa? Tempat. Ya. Jadi tidak boleh digabung biasanya. Siapa yang sampai saat ini masih menulis di antara digabung? Nah, ini kan banyak kesalahan itu. Jadi kalian harus memperhatikan, sekali diingat-ingat. Di yang harus digabung, ya. Pokoknya yang tidak menandakan keterangan. Entah itu keterangan tempat, waktu, suasana. Suasana misalnya di pagi. Ya.
itu pasti tidak boleh digabung, intinya gitu. Jadi kalian terapkan setiap kali menulis, diterapkan, diingat-ingat satu ilmu. Nah itu nanti nggak akan hilang. Terus baru kalau ada wacana itu, oh ini nulisnya salah nih, ya. Coba ini, jadi semakin besar brand, kalian bisa menentukan ke brand juga. Coba perhatikan brand-brand yang membuat iklan, tata bahasanya, ya rata-rata sudah baik, kecuali penggunaan dan. Ya, kecuali di situ brand besar masih salah. Tapi kalau dan biasanya itu selain dan dia masih sudah benar. Apa? Dan yang penulisannya masih salah. Di brand rokok itu penulisan dan itu masih salah. Ada yang berisi larai himbauan tentang bahaya merokok. Nah itu penulisan dan di situ double. Nah, itu. Tapi kan iklan merokok pasti muncul di YouTube kan. Cuman kalian kan tidak punya kepekaan menerapkan kebahasaan mulai sekarang. Tambah kalian anak bahasa yang ada tulisan bahasa bener dan tidak diamati. Nah, itu cara agar ilmunya nggak hilang. Kalau ilmu itu kalian gunakan ketika hanya ada tugas, selesailah wassalam, nggak akan dapat ilmu. Maksudnya apa? Ya lupa kalau diterapkan hanya tugas. Jadi sekarang melihat apa sesuatu yang ada tulisannya itu dibaca bener nggak ya tulisan ini. Nah itu karena terus nanti kan santai toh itu konteksnya, kalian nggak perlu buka laptop, nggak perlu buka buku, yang penting ada tulisannya itu dibaca bener nggak. Nah misalnya kayak gini, ya ini kan ada tulisan nih, terus bener nggak ini nulisnya untuk itu. Sekarang tak beri sedikit ilmu. Ini benar enggak cara nulisnya? Yang pendidikan bahasa Inggris, tulisan apa ini istilahnya ya? Apa ini? Kalau ini bentuk apa ini? Begini ini poster bukan ya? Slogan. Ya. Slogan itu cara menulisnya kalau kita tidak pasti biasanya ya kalau bahasa Inggris biasanya perfect ketika nulis bahasa Inggris. Masalahnya ini nulisnya dalam bahasa Indonesia pasti ada kesalahannya di mana? Itu yang nyata, belum dibaca detail saja sudah terlihat penggunaan huruf kapital secara menyeluruh. Itu secara psikis akan mengganggu. Coba dilihat ini ya, melihat yang ini sama melihat yang ini. Secara psikis saja enak lihat yang ini. Ini kayak teror. Iya, karena gede-gede semua, caps lock semua. Oh iya, sadar nggak? Nah, ini cara kita menerapkan ilmu bahasa biar nggak hilang. Ini kan ada tulisan nih, kita lihat. Tuh. Ini, jadi kalian itu sudah riset keseharian, nggak perlu buka buku yang ribet-ribet. Nah, ini belajar ilmu yang nggak hilang. Tuh, nah beri detail lagi. Ya. Karena ini bahasa Indonesia, koma sebelum dan kalau ada 3 kata yang sejajar, ya ini ilmu bahasa. Kalau 3 kata yang sejajar, koma di sini harus ada koma sebelum dan. Biasanya akan terjadi kesalahan di sini. Orang tidak memberi koma di sini. Ya. Boleh. Tidak sebelum dan tidak pakai koma itu boleh, kecuali hanya 2. Ya, misalnya hanya kompetitif dan berkarakter tidak boleh ada koma. Nah, koma malah salah. Tapi kalau lebih dari 2, ada 3, 4 dan lain sebagainya, itu dan di sini. Terus yang saya sebut lagi di iklan rokok tadi, di sini iklan rokok itu di atas itu ada dan, kemudian ada akhir dan. Harusnya dan yang pertama kalau sudah ada dan maka selanjutnya serta. Bang, itu kita belajar bahasa yang nggak hilang, pasti nggak hilang karena kalian terapkan terus. Lihat apa, oh ini salah ini harus dibetulkan ini. Yang maksudnya dibetulkan itu kalian membetulkan sendiri yang benar harusnya begini.
bukan kalian marah-marah ke pembuat iklannya, wah nggak begitu ya. Jadi itu bisa kalau menurut Imam Syafi'i itu kan ilmu akan hilang ketika tidak dicatat lah. Kalau kalian tidak ingin kehilangan ya boleh buat catatan-catatan kecil. Oh, saya menemukan kesalahan berbahasa tadi. Nah, nanti bisa dilihat ketika di rumah. Oh, saya tadi menemukan ini nih. Biar nggak lupa ya. Tapi kalau kalian terlalu ribet lah begitu ya, terus aktivitas mengamati bahasa di sekeliling itu dilihat terus gitu ya. Nah kayak gini misalnya bangku kalian masih ada itunya enggak? Nah itu apa tulisan itu? Apa tulisannya? Bahasa Inggris. Apa? Yang bahasa Inggrisnya ditulis bagaimana? BIG. Nah. Big. Nah, ini yang harus kita bicarakan. Ini terkait dengan ketika kita membuat akronim. Ada aturannya. Seharusnya bagaimana? Nah, itu yang benar. BBI itu apa dulu? Big. Besar. Itu dari apa berarti kalau big? Dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ya. Nah, kan itu. Jadi kalau misalnya aturannya kan kalau PBI pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah, berarti kan ditulis singkatannya PBI bukan akronim kan. Tapi kalau akronim berarti kayak UNIM itu akronim. Ya, lebih dari maksudnya satu kata diwakili satu huruf itu nanti jadi singkatan. Tapi kalau satu kata ada dua huruf akronim. Ya, UIN. Ya, itu berarti singkatan. U untuk universitas, I untuk Islam, N untuk negeri. Ya, UIN. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kayak ini prodi mat, maksudnya kan kita paham matematika, tapi di situ ada kesalahan berbahasa. Mat itu kalau misalnya kita urai M dari matematika gitu kan. Nah, terus I dari apa enggak ada. T ini dari apa enggak ada. Ya kan berarti itu salah. Benernya ya berarti itu MAT. Kalau memang maksudnya begitu ya berarti itu berarti kan kependekan aja. MAT titik singkatan. Tapi kalau ditulis MAT titik semakin orang nggak paham apa maksudnya ini gitu kan. Jadi kan begitu. Ya kan? Kayak PEND itu singkat. Kan disingkat kan. Ada titiknya berarti kan benar, itu benornya BEND titik. Terus kalau BHS titik. Harus ada titiknya karena dipadatkan. Ya. Kalau kalian melakukan aktivitas kecil-kecil begitu dan kalian amati ilmu itu nanti kalian akan menjadi editor yang handal. Belajarnya begitu-begitu itu. Dulu saya belajar bahasa sampai ngelontok seperti ini. Saya menjenggilengi tulisan di koran setiap pagi. Bukan berarti saya punya aktivitas membaca koran, enggak. Saya kerja sebagai editor. Sewaktu mahasiswa semester 6 saya sudah bekerja menerapkan ilmu saya di luar. Jadi setiap hari itu membaca koran 18 halaman.
Ya, itu dijinglu dari judul apa isinya itu coret-coret ini, oh salah, ini salah, ini salah. Ngoreksi itu. Ya. Ya, deadline itu biasanya ya orang-orang layout itu kan dari jam 7 sampai jam 10. Nah, mendekati itu, nah perangnya itu antara ngantuk dengan jenggiling tulisan cili-cili. Ya. Ketika ngantuk pasti kan terlewat. Redaktur ngamuk-ngamuk. Jadi satu ruangan ini terdengar. Tengak gitu ya. Nah, itu ngantuk langsung hilang. Jadi begitu itu belajar pemahaman bahasa. Jadi dengan aktivitas-aktivitas begitu, akhirnya saya itu yang nggak begitu banyak kosakata penulisan yang baik, akhirnya menjadi banyak. Karena apa? Terus diulang setiap hari selama 1 tahun. Nah, itu akhirnya keilmuan kebahasaan itu nancep dengan sendirinya. Hingga ketika melihat oh ini salah, oh ini benar, oh ini salah, itu sudah tinggal lewat aja. Ya. Jadi seperti itu. Dicoba ya. Dipraktikkan. Nah, ini untuk penjelasan yang selanjutnya untuk dialog halaman 2. Ini tak blok ya, ini harusnya nggak ada. Lebih bagus hilang aja. Pertama terkekeh. Nah, ini untuk logikanya ini. Pokoknya yang tak kasih strip itu berarti lebih baik dihapus. Jadi ada paragraf yang harus digabung ya. Ini sudah lumayan, logikanya nanti ditata lagi.
Nah, ini kesalahan ini miskomunikasi. Maksudnya kemarin itu ketika dialog, yang dialog beda orang, nggak boleh jadi satu paragraf. Hanya satu orang yang boleh dijadikan satu paragraf. Walaupun dialognya itu aku mau, aku juga misalnya. Makan semua. Nah, ada 3 dialog. Itu gak boleh karena pendek-pendek digabung jadi satu. Karena orangnya beda. Harus sendiri-sendiri walaupun pendek. Ya. Ini nanti ditata ini ada ya. Nah, blok. Miguel tidak punya laptop. Miguel punya. Punya atau tidak? Hah? Sudah punya. Maksudnya nanti kalau tidak punya laptop itu pinjam teman-teman untuk mengetik, gitu. Atau kamu kan punya handphone, ya itu diketik itu merapikannya nanti di laptop, biar tidak memulai dari awal kan gitu. Ya nanti kalau ditulis di HP itu mau tidak mau harus ditata karena berantakan kalau di HP itu. Kayaknya akan lebih cepat karena ya pertemuan minggu depan ketika luring di print aja ya. Hanya akan lebih cepat saya ngoreksinya daripada begini. Maksudnya ini efisiensi waktunya. Kalau itu kan saya enak ya, tinggal saya cepat. Nah gini itu saya harus pindah untuk komen, untuk ngeblok saya pindah lagi kan gitu. Biar nanti lebih efektif. Kalau satu kali tatap muka semua bisa saya koreksi, berarti kan enak kan gitu. Jadi minggu depan di print ya. Punya itu ya, kalau punyanya Mawar saya cek nanti terakhir untuk apakah revisinya kemarin sudah sesuai atau belum. Nah, sudah sesuai langsung dibuatkan file A5 ya, A5 untuk di layout. Dan rata-rata gini ya, logika penulisan cerpen itu deskripsi atau penjelasan jangan di awal dialog, tapi ditaruh di belakang. Ya, model begini yang semua hampir begini apa? Itu kerjanya GPT. Dia memberi deskripsi dulu, kemudian dialog. Ya. Kalau dari ilmu di lapangan itu enggak begitu. Jadi dialog baru diberi tambahan deskripsi belakangnya. Jadi kan gitu. Ya nanti diubah itu ya. Yang deskripsinya di depan dipindah di belakang. Yang ada yang di depan sebelum dialog gitu loh. Kayak ini kan banyak. Ini tak koreksi cuma satu, selebihnya nanti kamu koreksi sendiri ya. Karena ini banyak terus ya. Nah, jadi kita koreksi satu, yang lain itu nanti kamu ganti sendiri. Sudah ada saya beri contoh satu, gitu ya. Nanti kamu betulkan sendiri yang lainnya. Terkadang dialog itu dia tidak diberi deskripsi itu sudah kuat. Jadi feeling, ini main feeling, ini main perasaan kamu. Ya.
dialog ini butuh tak beri keterangan apa enggak ya? Jadi enggak semua dialog harus diberi keterangan. Jadi kalian rasakan, kalian raba, kalian itu, oh cukup deh ini dialog saja gitu. Seperti itu. Karena itu sulitnya nulis cerpen di situ. Mengapa? Karena kita harus mempertimbangkan kekuatan dialog dan kekuatan deskripsi. Kalau nulis naskah drama enggak. Beda, naskah drama itu yang penting ada dialog-dialog, kemudian diberi deskripsi, itu boleh. Dialog-dialog yang sederhana itu boleh. Ya. Karena dia masih ada ruang lagi untuk visualisasi naskah, yakni jadi genre seni pertunjukan. Nah, kekuatannya nanti di situ dibantu aktor sama sutradara. Nah, tapi kalau di cerpen itu tidak untuk dipentaskan, tapi untuk dibaca. Jadi dia harus kuat secara dialog, secara deskripsi. Itu ya. Ketika yang saya blog itu berarti kamu harus menelaah lagi. Ini harusnya saya buat terpisah atau gabung itu diperiksa. Ya. Jelas ada masalah gitu. Saya menemukan itu kurang kuat. Nah, kemudian ada pembuka paragraf baru besok paginya. Nah, ini berarti kan kamu ingin menciptakan detail terus gitu. Nggak harus begitu. Jadi setidaknya mereka bergerak. Kemudian langit masih berwarna abu-abu. Nah, ini langsung aja membentuk deskripsi ke arah situ. Nah, pembukanya apa? Biar nggak terlalu runut besok paginya lah. Kamu mengganti dengan apa? Nah, itu nanti ditemukan. Ya. Nah, kemudian terjadi lagi 2 jam kemudian loh. Ini sudah kamu menyekat pembaca habis paginya, berarti 2 jam setelah itu. Berarti pagi itu ketika ketemu teman kita logikakan, kita membayangkan pukul 7 ya atau pukul 6 pagi kan ya. Nah, atau pukul 9, 2 jamnya setelahnya loh. Kita itu sudah terdetektif di sini. Nah, jangan ada begitu-begitu. Ya, nanti membatasi imajinasi pembaca. Kemudian titik 3 ya, titik 3 di dialog itu pasti harus kamu sentuh. Kenapa? Karena ini bahasa LGBT yang harus kamu taklukkan. Nah, terus ada juga di sini ini mulai muncul ya, ini terkait kata hubung, korelasi. Sudah tahu kata hubung korelasi? Tidak tahu. Jadi kata hubung korelasi itu yang sering kita gunakan hanya 2 kalau kita menulis. Tidak dengan, tetapi. Ini gandeng. Kalau ada kata tidak digabung dengan melainkan, salah. Ya, tidak itu harus tetapi. Kemudian yang kedua, bukan itu dengan melainkan. Terus, ini yang sering dipakai. Ya, 2 ini aja yang diingat-ingat. Jadi kalau kalian menulis bukan dan konteksnya nanti kalimat majemuk, ya, aku tidak bisa, ya, tetapi aku mampu kalau sekadar ini saja.
Misalnya itu kalau dalam konteks dialog ya. Jadi kalau nulis tidak dan itu kalimat majemuk, ya kalimat majemuk berarti kan nanti ada koma tuh. Nah, setelah koma harus menggunakan tetapi. Ya. Kalau sebelum koma induk kalimat kemudian anak kalimatnya harus melainkan, bukan melainkan, tidak dengan tetapi. Ya. Nah, tapi di sini bukan karena mereka menang, tapi bukan harusnya dengan melainkan. Nek ini menggunakan tapi berarti menggunakan yang depan menggunakan oke. Ya. Itu diperiksa. Ya. Terus logika kebahasaan lagi, ya. Dalam satu kalimat, ya, kita menulis harus misalnya ada kata hubung ini ada karena, ya. Ini bentuk kalimat majemuk, bukan karena mereka menang, tapi karena mereka menghadapi masalah di saat tersulit, itulah yang membuat layak dikenang. Ya, ada dua karena dalam satu kalimat. Ini tidak boleh, tidak efektif. Ini ngomong ketika kita masuk bentuk kalimat efektif. Ya. Lupa kita kan mata kuliah menulis kreatif kok jadi kuliah bahasa harus menulis itu bahasanya harus baik. Ya. Jadi di situ. Ini ada dua karena, kamu harus memilih mana yang kamu taruh karena. Ya. Begitu juga kadang itu kalian cermati. Nah ini bisa juga nanti diterapkan untuk mawar sambil menunggu teman-temannya. Ya, dalam satu kalimat misalnya sudah ada kata hubung yang, ya, satu kalimat ternyata kalimat di situ ternyata yangnya lebih dari dua, itu pasti nggak enak. Hilangkan satu. Ya misalnya dan, ya ada dan lebih dari satu di satu kalimat, itu pasti nggak enak. Ya, apapun itu diperiksa nanti, walaupun sudah saya nyatakan lolos, coba periksa ada nggak yang kebobolan. Nah itu dihilangkan satu, dicek. Seperti itu. Jadi kadang itu kan begitu ya, satu kalimat, apalagi kalimatnya panjang, kita akan mengeluarkan kata hubung itu lebih dari satu. Nah, makanya di situ kita ada ilmu yang namanya kalimat efektif. Kalau panjang pasti nggak efektif. Gitu. Jadi nanti diperiksa lagi. Oke, itu catatannya. Semoga nanti ada yang lebih baik. Itu punya saya di situ, Pak. Ya, yang mana? Tapi sudah saya beli makan. Oh ini ya. Oke. Nah, ini tak kasih contoh ya. Ini Ctrl A, ini jangan pakai spasi satu. Kita nolkan di sini. Ya. Jarak antar spasi tunggal. Iya Pak. Tep lah dia begini. Terus gunakan, kemarin saya sarankan untuk ekor, punya nggak kamu? Pak? Punya kamu. Nah. Tino. Nah, ini pakainya. Loh, beda. Walaupun misalnya kita kembalikan lagi ya, Ctrl bisa. Ini pakai Times New Roman. Kembalikan
pakai Valentino. Beda enak. Padahal spasinya sama. Oke, tahu bedanya ya di situ ya. Tuh, ini bentuknya ini begini. Nah, ini kutipan, ya kan, ini kutipan kan. Nah, ini bedakan dengan tag yang ini, nggak boleh sama biar tahu kalau ini kutipan. Misalnya buat lebih kecil, ya, udah bisa cetak miring. Nah, ini template ya, harus diketahui ini ditulis oleh siapa. Mawar siapa namanya? Panjang Pak Kusnul Nur mawar saya. Nanti kasih. biar saya Ya, sendiri. ya ini lebih kecil. Ini kita pakai kesepakatan 14 boleh. Ini dikecilkan. Ini jangan tebal. Ini upayakan juga jangan tebal judulnya. Oh, judulnya nggak boleh tebal. Nah, nanti jelek nanti kalau dicetak. Ini untuk layout, keperluan layout ini boleh rusak beda. Shift. Oh, beda. Ini boleh, ini untuk keperluan layout ya, keperluan layout ini berbeda dengan kepentingan bahasa. Ini keperluan layout. Ini juga untuk kapital. Oh, ini. Nah, biar dia lebih bagus. Fungsinya untuk gitu aja. Ini dikecilkan. Pakai 10 atau 9. Nah, ini sudah nampak cantik. Kita pakai wood saja. Nah, itu keterampilan kamu nanti yang bertugas mempelajari itu nanti bisa. Nanti kalau buku ini bagus, garapnya bagus, ya kita kasih kerjaan untuk melihat buku. Jadi ini belajar. Ya. Kalian kalau apa namanya layout nanti kenal Canva toh? Iya. Pakai Canva untuk sampulnya. Oh, untuk desainnya yang buat itu Dinda. Dinda boleh. Ya, jadi nanti kamu khusus layout yang itu Dinda boleh. Jadi pakai Canva gitu aja. Jadi disesuaikan nanti ukuran itu. Nah, terus font ini tak tata sekalian ya. Sebagai contoh nanti ya. Berarti selanjutnya terapkan begini untuk cerpen-cerpen yang lain. Ini 10 aja sudah cukup kayaknya. 11 nggak terlalu gede. Ini kayaknya bermain-main kan nggak apa-apa kan, jumlah maksudnya itu akan bertambah halaman nggak banyak kok. Maksudnya kayak yang saya sarankan kemarin itu dibuat judul agak besar, kemudian agak ke bawah. Nah, otomatis kan untuk permainan tata letak itu kita sudah kehilangan separuh halaman kan. Tapi jumlahnya kan sedikit ini, nggak akan tebal, nggak akan sampai di atas 100 halaman. Ya, jadi itu kayak gitu. Pak, bagaimana kalau anaknya nggak berkontribusi sama sekali? Maksudnya ke arah yang mana itu? Kayak dalam pembayaran. Itu kan sudah kayak sama saya sama Dina, mungkin nanti di layout. Terus minta itu bagian kulit ceritanya. Kayak kita ini mungkin sama Dina nanti desain. Terus yang nggak ikut berkontribusi
Kayak juga dalam kita kan ada uang kas Pak. Dia ini enggak bayar gitu. Sama sekali. Termasuk iya. Ya suruh bayar lah. Kan dia nggak bayar kas. Terus ini ya, ini kan untuk uang kas ya, berarti nanti kalian setelah katakanlah gini, katakanlah total projectnya itu habis 200.000 gitu ya. Anak yang aktif bayar kas dan kebagian itu kalau dihitung misalnya 200 dibagi anak 1, 2, 3, 4, 5 bagi anak 5 misalnya, berarti kan per anak ketemu berapa kalau 200? 40 misalnya, itu berarti ketemu 40.000. Terus di proyek ini ternyata juga ada kerja-kerja begitu ya, kamu mengumpulkan ini itu ditambah misalnya disepakati, oh berarti karena dia juga nggak ikut kerja, dia harus menambah nominal menjadi 5.000 atau 10.000 disepakati. Nah uang itu nanti dimasukkan ke kas, bukan catatan untuk dia bayar kas ya, tapi untuk ini tadi, itu solusinya ya kan. Maksudnya yang lain kan ada proyek ini ngerjakan ini nih, yang ini ngerjakan ini nih, tapi itu kan nggak keluar uang iya kan. Nah yang keluar uang kan ketika nanti cetaknya misalnya. Nah tapi biar adil, biar nggak merasa cemburu gitu ya, oh ya wes kerja ini kita nominali pakai 5.000, berarti anak itu nanti 40 tambah 5.000 misalnya, dia harus membayar itu untuk mata kuliah ini. Itu saja, makanya biar sama aja lah ya. Jadi dia harus mau membayar kan begitu. Nah baru nanti kalau tidak mau membayar ngomong saya tinggal ngomong. Kalau kamu tidak bayar berarti saya anggap tidak mengikuti program ya, tidak ketika lulus saya beri nilai paling minimal walaupun karyanya bagus. Ini kode etik ya, kode etik agar satu kelas itu kenyamanannya terjaga untuk belajar. Nah, seperti itu aja. Jadi nanti nilainya seharusnya dia dapat nilai A nih, karena ada fenomena begitu nanti saya turunkan menjadi C+, atau saya turunkan menjadi B ya. Yang jelas itu harus saya kurangi gitu. Karena di dalam belajar tidak hanya soal output tetapi juga soal karakter ya. Jadi kita belajar itu juga soal itu, attitude itu perlu dilihat juga ya kan gitu. Karena dengan attitude yang baik itu akan membentuk karakter yang baik. Nah ini calon guru semua kok, calon ya maksudnya, tapi pasti menjadi guru, minimal jadi guru untuk anak-anaknya gitu. Lu berat itu, guru untuk anak itu berat, serius ya. Karena anak kadang itu nggak dengarkan orang tua tapi mendengarkan gurunya, itu lebih begitu. Tetapi ya itu kalau diajari, tetapi anak itu akan meniru orang tuanya ya. Dia memang kalau diajak ngomong ya, dia akan lebih mendengarkan gurunya, tapi perilakunya dia itu akan meniru orang tuanya ya. Jadi di situ. Nah, minimal nanti kalau kalian sudah dibekali menjadi calon sarjana, nah itu sudah masuk ke ranah calon guru. Nanti kalau menikah pasti menjadi guru dari anaknya, itu paling berat. Itu paling berat, serius. Karena apa? Melakukan tindakan mendidik tapi tidak ada bayarannya. Maksud dibayar sama anaknya enggak kan? Nah, tapi kalau ngajar di sekolah itu masih enak kan, ngajar di kampus seperti saya masih enak lah, karena dapat gaji setelah itu. Tapi nek ngajar anak ya kan gak ada, tapi kan tetap diajar kan, tetap dicatat, tetap dianukan gitu. Itu loh sejatinya seorang guru. Nating tulusnya ada di situ menjadi orang guru. Kalian anggap misalnya, Pak nanti lo saya gak ngajar, buat apa saya kuliah? Loh salah, berpikir begitu itu salah besar. Karena nanti anak yang kuat itu lahir dari orang tua yang hebat. Kalau sekarang itu semakin aneh sih zaman ini, maksudnya semakin aneh itu gimana?
Ya, kita melihat orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang itu sudah berbeda, Ren. Nah, ini Mawar masih ada dialog di depan ya, nanti diubah ya. Aiden tersenyum tipis, karena kita nggak pernah benar-benar lupa. Kamu taruh di belakang aja. Jadi dialog, deskripsi sebelum dialog. Ya. Perlu diberi tanda atau nanti bisa kamu pindah? Nggak tak beri tanda ya kalau gitu ya, karena nggak banyak. Ini kamu pakai wood berapa? Saya kok agak bingung. Wood berapa? Office berapa ya? Mau tahu Pak? Itu dari situnya. Terus laptop saya tuh nggak bisa buka ya dari anehnya itu. Jadinya saya bingung kalau pakai laptopnya Mita itu. Soalnya laptopnya Mita nggak bisa buka. Ini settingannya aja ya. Ada settingan bahasa, ada di komputer itu. Nggak ada bahasa Indonesia. Kata awal dari nggak bisa bahasa Indonesia. Takut kalau mau tak nanti pernah mati soalnya. Aku sorry, ibu, aku sisa dari jalan kali dulu. Disepakati mau pakai foto apa enggak? Enggak. Kalau pakai foto jadinya jelek. Ditakuti waktu itu kita bulan di situ jadi aneh fotonya. Foto kita masih coba sih.
kalau itu pakai warna kecil gitu akhirnya mendongkrak itu dihitung 1 halaman walaupun fotonya kecil. Nah, menurut saya itu nggak pakai foto karena apa? Tulisannya bagus itu membayangkan orang yang nulis kayak gimana ya. Loh, saya kalau membaca saya itu sering loh, maksudnya itu membaca karya orang itu saya nganggap dia itu perempuan padahal laki-laki. Loh, ternyata laki-laki. Nah, begitu juga sebaliknya. Kadang namanya itu kayak perempuan gitu ya, ternyata dia laki-laki. Pernah saya sampai nginbox ketemu itu di Facebook, saya bilang, "Mbak, kok Mbak?" gitu. Baru tak buka Facebook anunya itu. Karena saya satu buku dengan dia. Kemudian loh, kan di Facebook lo ternyata berteman. Oh iya Mbak, terima kasih. Loh kok Mbak, mau tak klik? Oh iya, laki-laki. Jadi kan gitu. Oke, itu Mawar. Nah, nanti saya cek lagi sebelum dicetak gitu. Dek, ada yang mau ditanyakan? Miguel, barangkali? Ada masalah apa untuk teknisnya? Enggak ada ya. Sudah selesai. Terus yang saya minta revisi kemarin direvisi apa enggak? Belum. Ya pokoknya nanti minggu depan di print ya. Bahwa untuk ngeprint ya minggu depan ya. Biar saya ngoreksinya lebih cepat. Lebih enak juga, bisa memberi catatan dengan detail juga. Sebenarnya juga enak begini, tapi takutnya nanti itu semakin lama. Tapi kalau jumlah satu kelas berapa sih? 8. Atau gini aja wes, nggak usah di e-learning, dikumpulkan di temennya. Pokoknya itu setiap hasil revisi dikumpulkan di temennya, hingga ketika nanti ada satu anak yang membawa laptop misalnya, itu nanti saya periksa di situ langsung. Kalau Google Drive gimana Pak? Jadi satu gitu. Apa-apa. Linknya saya kirimkan ke Bapak. Iya, nggak apa-apa. Jadi revisi di situ ya. Iya. Online, kadang revisinya online. Iya. Ya sehingga nanti maksudnya di drive itu bisa dikoreksi online, malah nggak perlu ngupload lagi. Enggak ya? Tahu Pak? Atau enggak itu kita bikin? Karena kalau yang saya online kan itu kan spreadsheet itu Excel. Itu kan saya ngisi di situ, kemudian itu bisa. Oh bisa sih kayaknya bisa. Tapi amburadul kalau di online itu kan kalian ngedit itu. Diperiksa saja Pak. Nah, terserah, boleh. Biar nanti enak gitu. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Jadi itu baru minimalis ya. Maksudnya saran saya minimalis, kamu nanti bisa menambah sesuai keinginanmu, nambah template di sampingnya itu bunga-bunga, penomoran, lah itu kreativitas. Ya. Bunga-bunga tapi yang elegan ya, jangan enggak sekadar nempel bunga-bunga. Tapi nanti saya periksa. Kamu berkreasi dulu sambil melihat. Kalau nata begitu tuh sambil lihat buku yang pernah kamu baca, bentuknya ini kayak gimana. Oh enak, aku suka sih model penata letaan ini. Misalnya buku yang kamu bawa kemarin Cerelli, kayak Cerelli ini enak ini. Oh buku yang aku suka model kayak, aku tak meniru model layout ini, tetapi aku buat kreasi biar nggak sama. Ini tak kasih ini, yang ini ada begini, aku pakai yang begini. Ya kan ada panduan tuh. Terus setiap judul pertama itu ada di halaman kiri. Oh sini. Jangan jadi mirrornya sebelah kiri gitu Pak. Jadi kan gitu. Nanti pokok kalau di halaman kiri atau di halaman ganjil. Jadi nanti ketika habisnya di halaman ganjil, halaman terakhir temenmu itu di ganjil, otomatis kan cerpen baru di halaman genap tuh.
Nah, itu taruh di halaman ganjil. Oh, Logikanya gini, bawa buku enggak? Buku bacaan. Buku bacaan. Oh iya. Gue naik lewat nih. Loh, nggak tahu emang ya ternyata ya. Nggak apa-apa kayak anak. Tapi belum dibuka, jangan. Yang sudah dibuka aja. Adanya kok begini ya, Pak? Ya nggak ada layoutnya lah kalau buku tulis. Apa mas sampai ini guys? Di tasmu nggak ada buku, kamu nggak bawa buku sama sekali nggak? Bawanya buku binder. Oh binder. Dina nggak bawa? Tidak, nggak apa-apa wes. Orang lain. Sing ini ceritanya. Coba perpus sebelah ini dibuka nggak? Di situ kan ada buku. Di situ aja. Dari yang itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Baik, cukup sekian. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.